lebih ke MM-nya. Abang bisa melihat dari sisi hukumnya bukan tidak tepat dan sudah memang waktunya atau gimana sih Bang? Oke, selamat sore. Saya Dr. Firman Chandra. Saya praktisi hukum, advokat, dan kaprodi di Magister Ilmu Hukum Unma Banten. P21 adalah formulir ketentuan dari kejaksaan, aturan baku. Mungkin orang tahunya adalah P19, P21, padahal mulai dari P1. Jadi P21 itu artinya P19 sudah selesai. Sudah selesai setelah dilakukan yang namanya gelar perkara. Gelar perkara di proses penyidikan di kepolisian yang dihadiri oleh bidang hukum, oleh Irwasda, oleh Propam, dan oleh penyidik sama wasidik di gelar perkara tersebut. Untuk menentukan seorang tersangka itu naik ke tahap berikutnya. Di sana ada adu argumentasi dari penyidik kepada bidang hukum, Propam, Irwasda, dan wasidik bahwa tersangka sudah layak P21 dan diserahkan ke penuntutan. Jadi tugas penyidik itu adalah proses penyelidikan. Bila gelar perkara oke, naik ke penyidikan. Penyidikan naik lagi, selesai menjadi tahap 2 yang namanya penuntutan. Jadi P21 berkas sudah lengkap, alat bukti sudah lengkap, saksi sudah lengkap, saksi ahli sudah lengkap, dan tersangkanya ada untuk diserah terimakan dari proses penyidikan kepolisian ke proses penuntutan. Bila yang melakukan penyidikan adalah Polres, maka jaksa penuntut umumnya adalah Kejaksaan Negeri. Bila yang melakukan proses penyidikannya adalah Polda, maka jaksa penuntut umumnya adalah Kejaksaan Tinggi Provinsi. Bila yang melakukan penyidikannya adalah Mabes Polri, maka jaksanya adalah Kejaksaan Agung. Jadi leveling di proses penuntutan itu pun harus sama, satu level. Kemudian apa yang dilakukan? Karena info yang kami dapatkan di tanggal 5, berarti besok. Tanggal 5 besok di hari Arafah, hari yang baik, orang yang lagi haji itu luar biasa, tiba-tiba proses yang namanya serah terima dari penyidikan ke penuntutan dilakukan tanggal 5 tersebut. Yang dilakukan oleh penyidik itu akan membawa tersangka, membawa dokumen, membawa berkas perkara untuk diserah terimakan kepada JPU, Jaksa Penuntut Umum yang akan disidangkan di pengadilan negeri. Karena lokusnya ada di selatan, berarti nanti pengadilan negeri yang akan melakukan uji materi terkait status, nanti akan naik menjadi terdakwa. Salah atau tidaknya itu adalah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seseorang yang dinyatakan tersangka itu belum tentu bersalah juga. Jadi nanti akan diulang lagi tuh. Pada saat persidangan akan ada namanya dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum. Kemudian akan dibantah oleh kuasa hukum yang namanya eksepsi atau eksepti atau nota bantahan. Kemudian ada putusan sela. Setelah itu baru mulai pokok perkara yang namanya dokumen dihadirkan, saksi yang dalam proses penyidikan dihadirkan, saksi ahli yang sudah disidik juga akan dihadirkan. Kemudian dari kuasa hukum akan membawa saksi-saksi yang meringankan. Fakta persidangan, setelah itu sesi berikutnya adalah tuntutan dari jaksa penuntut umum. Sesi berikutnya adalah pledoi. Sesi berikutnya adalah putusan majelis hakim. Dan itu biasa sidang setiap minggu. Mulai dakwaan misalnya hari Selasa, berarti eksepsi di hari Selasa minggu depan. Kecuali hakimnya
lagi ada acara pelatihan dan lain-lain. Baru sidang ditunda minggu berikutnya. Jadi sidang itu hampir setiap minggu biasanya kalau memang normal sampai putusan. Bila putusan dibacakan, itu baru muncul salah atau tidaknya seorang terdakwa. Kalau sudah dibacakan dakwaan namanya terdakwa, sudah naik menjadi terdakwa, bukan tersangka lagi. Nah, di sanalah adu argumentasi antara jaksa penuntut umum dengan kuasa hukum dari terdakwa tersebut. Inilah yang kita sebut namanya tukar tambah intelektualitas. Di sana membahas apa, di sini membahas apa, dan adu argumentasi. Terutama akan mencecar yang namanya saksi. Saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum itu akan dicecar oleh kuasa hukum, semestinya begitu. Kemudian saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum terdakwa akan dicecar juga oleh jaksa penuntut umum. Sehingga apa? Akan ada tulisan karya ilmiah. Jaksa penuntut umum membuat karya ilmiah namanya rentut. Dimulai dari pendahuluan, kemudian analisis yuridis, fakta persidangan, keterangan saksi, sampai petitumnya keinginan dari jaksa penuntut umum apa. Kalau terbukti, jaksa penuntut umum itu akan menuntut berapa tahun. Pasal pemerasan jungto Undang-Undang ITE, kira-kira begitu. Nah, itu akan masuk tuh, dan pencucian uang. Kalau terbukti akan muncul berapa tahun. Karena pasal ini kalau dijungtokan ke pencucian uang itu 20 tahun. Jadi nanti jaksa penuntut umum membuat tuntutan, kuasa hukum membuat pledoi. Kira-kira begitu. Nah, masing-masing mengajukan kepada majelis hakim yang terdiri dari 3 orang yang di depan tuh. Ada hakim ketua dan 2 hakim anggota, kemudian panitera pengganti. Tinggal mana yang akan di-approve oleh majelis hakim. Apakah tuntutan dari jaksa penuntut umum atau pledoi dari kuasa hukum? Kalau mayoritas tuntutan, berarti hukumannya berat. Tapi kalau mayoritas pledoi, berarti hukumannya ringan dan atau bisa bebas. Karena tidak selalu orang yang sudah dituntut kemudian diputus sesuai tuntutan jaksa, ada juga yang bebas. Jadi tersangka terdakwa belum tentu bersalah. Itu betul secara hukum yang dianut Indonesia, Belanda, dan Perancis. Karena kita menganut Eropa Continental Justice System. Namun kalau memang salah, masih ada upaya hukum berikutnya yang namanya banding dan kasasi. Bang, Abang sudah menjelaskan secara detail proses dalam perkara kasusnya kata pemerasan yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Namun kita balik lagi nih Bang, soal kata pemerasan substansi yang sudah P21. Bisa dijelaskan Bang, kata pemerasan ada nggak dari poin yang selama ini beredar? Dikatakan dugaan tidak melakukan itu, tapi lebih spesifiknya Abang bisa katakan ada nggak poin di benang merah kita? Penyidik tidak mungkin gegabah untuk menaikkan status tersangka seseorang untuk tahap 2. Pasti ada alat bukti. Alat bukti kita itu ada 4. Pertama adalah alat bukti dokumen. Mungkin pemerasan berarti ada bukti transfer. Dikorelasikan dengan fakta yang namanya mungkin chatting atau mungkin WA dan lain-lain. Kemudian ditambahkan ada keterangan saksi. Kemudian ada saksi ahli. Nah, dari situ alat buktinya sudah cukup unsur terpenuhi bahwa tersangka melakukan tindak pidana yang disangkakan di situ. Jadi alat bukti yang namanya bukti transfer, alat bukti WA yang ada dugaan pemerasan di sana, itu tuh dikorelasikan sehingga muncullah tersangka gitu lah sebelum jadi terdakwa. Jadi tidak mungkin penyidik gegabah untuk mentersangkakan seseorang yang tadinya terlapor. Pasti ada alat bukti yang kuat, ditambah saksi dan ahli. Tapi pertanyaan lagi, dalam posisi kita berjanji penyidik menyatakan dia tersangka dan ditahan, proses kan berjalan dengan sebelum jadi P21 dengan 20, 40, ke 30 dan momen yang kemarin tanggal 2 Juni harusnya masa tahanan bebas dan kejaksaan atau kejari menyatakan P21 lengkap. Nah, Abang bisa melihat dari sisi hukumnya memang prosedur SOP-nya begitu bagaimana Bang?
Di hukum acara pidana kita ada namanya masa penahanan seorang tersangka. Dimulai dari 20 hari itu sah oleh penyidik. Kemudian kalau kurang alat bukti ditambahkan atau diperpanjang menjadi 40 hari. Masih kurang juga jaksa penuntut umum masih menahan memperpanjang lagi 20 hari. Ditambah lagi 30 hari. Masih kurang juga hakim pengadilan negeri menambah lagi 30 hari. Masih kurang juga hakim pengadilan tinggi menambah 30 hari. Masih kurang juga menambah lagi. Artinya apa? Kalau mau mengambil celah masa penahanan untuk membebaskan tersangka, itu sebenarnya kecil. Kenapa tidak dilakukan sebuah upaya striker, upaya serangan yang kita sebut dan sah secara hukum adalah permohonan pra-peradilan. Permohonan pra-peradilan itu hak dari seorang tersangka. Untuk apa? Untuk membebaskan tersangka dari tahanan dan menghilangkan status tersangkanya. Nanti akan ada sidang selama hanya 7 hari pra-peradilan, itu cepat. Kenapa tidak dilakukan? Yaitu hak lah dari kuasa hukum. Kemudian yang kedua, solusi kedua adalah LP tersebut dicabut. Contoh, Rizky Bilar masuk ke dalam rutan, kemudian LP-nya dicabut oleh istrinya dan atau bapaknya. Kemudian automatically Rizky Bilar keluar dari rutan tersebut. Itu maksudnya gitu loh. Jadi pilihannya hanya dua, daripada mengambil celah hukum nunggu yang namanya perpanjangan penahanan, itu sayang. Artinya tidak dilakukan oleh yang sekarang jadi tersangka dan kuasa hukumnya. Tapi kan pertanyaannya, kan abang sudah menjelaskan disayangkan tidak melakukan peradilan. Tapi momen dari NF sendiri malah menggugat perdata dan juga instalasi yang kita anggap penegak hukum, yaitu Kejaksaan dan Kapolri. Dalam perkara dugaan mengajukan gugatan perdata itu kan, kalau secara analisa hukum dia merasa tidak bersalah loh Bang. Apakah itu ada poin juga di sisi untuk gugatan itu? Tidak ada korelasinya pidana dengan perdata. Perdata itu hanya ganti rugi. Perdata kalaupun menang tidak akan membuat tersangka tersebut keluar dari rutan atau lapas gitu. Hanya ngejar ganti rugi saja. Saya ditahan, tidak menghasilkan sekian dalam sebulan, nafkah saya hilang. Itu dikorelasikannya di situ. Jadi hanya ganti rugi, tapi tidak ada korelasi dengan mengeluarkan tersangka dari tahanan. Sah juga silakan dilakukan. Namun pertama tidak ada korelasinya. Kedua, apakah yakin tergugat pada datang semuanya? Kalau mereka nggak datang, bagaimana? Kemudian sidang ini bagaimana tanpa kehadiran semua tergugat atau termohon tidak hadir? Apa yang terjadi kan? Apa bedanya dengan kasus misalnya Ridwan Kamil kan? Nggak perlu datang kan? Jadi kalau korelasinya untuk ganti rugi itu nanti saja kalau menurut saya. Fokus dulu gimana caranya tersangka keluar semestinya. Jangan keluarnya nunggu putusan majelis hakim di pokok perkara gitu loh, di sidang pokok perkara. Kenapa nggak sebelum itu dilakukan pra-peradilan? Hanya 7 hari kok. 7 hari itu waktu yang cepat sebenarnya. Bang, kalau pengajuan perdata dan bukan prestasi itu dalam tanda kutip, kamu bisa melihat dari hukum dalam perkara pemerasan itu apakah ada perjanjian dari pihak Nikita Miryani makanya meyakinkan gugatan itu? Apa gimana Bang? Dalam gugatan perdata itu cuma 2, kalau ngawan prestasi atau perbuatan melawan hukum, kira-kira begitu. Kalau ngawan prestasi berarti ada perjanjian. Ini ada perjanjian nggak? Kalau nggak ada perjanjian berarti putusannya pasti ditolak. Kalau perbuatan melawan hukum itu masuk. Nah kita harus lihat gugatannya perbuatan melawan hukum atau wan prestasi. Kemudian katakanlah perbuatan prestasi, tidak ada perjanjian, itu salah. Mestinya gugatan perbuatan melawan hukum. Sekarang tidak boleh digabung gugatan itu. Wan prestasi dan perbuatan melawan hukum harus dipilih. Apa sih yang membedakan wan prestasi dan perbuatan melawan hukum atau PMH? Wan prestasi ada perjanjian. Perbuatan melawan hukum tidak ada perjanjian. Contoh misalnya masyarakat menggugat gubernur DKI terkait normalisasi sungai atau penggusuran. Itu nggak ada perjanjian. Itu baru masuk namanya terminologi perbuatan melawan hukum.
Nah, kalau ini nggak ada perjanjian, gugatannya Evan Prestasi, ya kemungkinan besar ditolak gitu lah. Kecuali memang ada perjanjiannya. Tapi logikanya masa pemerasan ada perjanjian kan nggak masuk akal juga. Secara logika hukum gitu lah. Semestinya kalau gugatan masuk ke perbuatan melawan hukum, bukan manifestasi. Kemudian berikutnya efeknya. Apakah dengan menggugat akan bisa mengeluarkan tersangka tersebut dari rutan? Tidak. Apakah misalnya suatu saat menang gugatannya dikabulkan nilai 100 miliar? Kan ada upaya hukum berikutnya. Tergugat akan banding, kasasi, PK. Sampai kapan PMH itu berakhir? Sedangkan pidana kan jalan. Kalau diputus bersalah kan akan menjalani, dipotong masa tahanan pada saat proses ditahan oleh polisi dan jaksa. Hanya itu, rugi sebenarnya. Tapi kan yang menguatkan atau dugaan dari pihak Nikita Mirzani tidak melakukan pemerasan dan dia menggugat klaim prestasi karena ya dugaannya dalam perjanjian itu ada kalau Bang. Abang bisa melihat itu juga nggak? Kalau ada perjanjian itu bukan pemerasan. Kalau pemerasan tidak mungkin ada perjanjian. Logikanya kan begitu. Kalaupun masuk adalah perbuatan melawan hukum. Kenapa tidak lapor balik pidana lagi misalnya? Jadi jangan ngejar perdatanya. Lapor balik pidananya, misalnya terkait pencemaran nama baik, penghinaan, kehormatan dimarginalkan. Jadi paling itu pasal-pasalnya gitu loh. Tapi kalau perdata ya memang sah-sah saja, kita negara hukum kok, Indonesia Rechtsstaat gitu, sah-sah saja. Cuma kalau analisis secara hukum sayang tidak menyentuh esensinya gitu loh. Hanya ngejar dari sisi ganti ruginya. Ganti rugi nggak mungkin di-approve 100% juga. Misalnya di dalam berapa bulan, dalam satu hari ada pemasukan berapa, paling itu yang diganti gitu. Tapi apakah hakim approve sesuai keinginan dari penggugat kan tidak juga. Nanti akan ada penghitung yang namanya aktuaria, menghitung rugi di dalam tuh berapa. Kalau itu pun di approve atau dikabulkan gugatannya. Kalau enggak, berarti kan gugatan perdatanya tidak memenuhi unsur atau tidak masuk ke irisan pidananya gitu lah. Jadi kami sebagai praktisi hukum hanya melihat ini goal dari perdatanya itu kemana gitu lah. Kenapa nggak ngejar pidananya agar keluar dari rutan dan atau lapor balik pidananya gitu lah. Kalau memang ternyata saya bukan memeras, itu kan berarti masuk pencemaran nama baik gitu lah. Kenapa nggak itu tidak dibuat LP juga? Kita sedikit langkah untuk di persidangan karena sudah P2. Dengan kata persidangan itu kan pasti ada saksi, ada pelapor, dan ada tersangka yang untuk disaksikan oleh hakim. Kata saksi itu bisa juga dalam tanda kutip dugaan kalau dia membuat kesaksian palsu bisa dijadikan diduga bisa jadi tersangka juga ya Bang? Bisa jadi tersangka juga, tapi harus ada LP. Makanya tadi Indonesia itu akan bergerak, polisi akan bergerak. Karena yang aparat penegak hukum untuk kriminal umum itu adalah polisi. Kalau korupsi dan lain-lain itu baru KPK, kira-kira begitu. Sepanjang tidak ada alat untuk BAP yang namanya LP, gimana mau tersangkakan seseorang gitu. Makanya tadi kalau memang mau sebenarnya lapor balik di situ. Tapi LP juga, pidana juga. Penyidik akan bergerak kalau ada LP gitu. Kalau nggak ada LP gimana mau bergerak? Siapa penyidik yang akan melakukan proses penyelidikan, investigasi, penyidikan? Kalau nggak ada LP-nya gitu loh. Nah ini nyebrang ke ranah yang namanya ganti rugi perdata. Nah ini korelasinya di mana? Meskipun memang itu hak dari kuasa hukum. Orang dijadikan tersangka, ada dua barang bukti. Tapi kan di situ juga BAP dalam kasus ini kan pasti ada saksi yang menguatkan untuk dugaan Nikita Mirzani melakukan pemerasan. Dalam perkara nanti di persidangan pasti kan ditampilkan lagi kan dengan saksi-saksi itu. Nah, dugaan kalau saksi itu dimanipulasi atau tidak menyatakan kebenaran itu gimana? Saksi ada kalanya dalam persidangan itu mengelak gitu. Saya tidak memberikan kesaksian sah-sah saja. Karena nanti yang memutuskan bukan saksi, yang memutus adalah majelis hakim. Majelis hakim bisa melihat saksi itu bohong atau enggak. Kalau banyak bohongnya bisa jadi tersangka juga kan. Artinya saksi akan disumpah dengan kitab suci
bukan hanya secara fid dunia tapi fil akhirat gitu. Jadi kalau dia ngomongnya salah kan berarti rugi dia juga, karena sumpahnya demi Allah kalau muslim, artinya bukan ke manusia, ke pencipta kita gitu. Jadi kalau saksi bohong di persidangan tidak akan bahagia dunia dan akhirat. Karena apa? Hakim akan melihat fakta persidangan, jaksa akan melihat fakta persidangan, kuasa hukum juga akan melihat fakta persidangan juga. Jadi di sana akan ada alurnya gitu loh. Meskipun masing-masing melakukan supaya adu argumentasi. Jadi Yaitu yang disebut tukar tambah intelektualitas gitu. dan itu kan dalam arti kata hasil dari BAP saat penyidikan kan. Pertanyaan dari jaksa itu pasti dari BAP. Apakah saksi betul sehat? Apakah saksi betul tahu kan? Apakah saksi punya hubungan keluarga dengan terdakwa? Akan ditanyakan semuanya. Kalau dari situ aja bohong, hakim kan bisa melihat Oke. saksi ini sumpah palsu apa enggak. Saksi pun bisa masuk jadi tersangka. Pun juga terjadi juga sama pelapor dok. Kalau Sama pelapor dua-duanya. melakukan apa dengan segala macam Semuanya bisa dilakukan. Makanya kalau memang sudah ada dugaan-dugaan tindak pidana, memalsukan sumpah dan lain-lain, lakukan upaya hukum yang namanya LP dulu, bikin laporan polisi gitu, supaya penyidik terbentuk untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kalau tanpa LP gimana? walaupun nanti di persidangan juga hakim dan jaksa penuntut atau jadi lawyernya itu sudah melihat ada gerak-gerik yang dugaan ini disengaja atau tidak sengaja juga nggak bisa ya? Ya kalau disengaja atau nggak disengaja, intinya saksi yang di dalam persidangan, baik saksi dari jaksa penuntut umum atau saksi dari kuasa hukum dan terdakwa, itu upayakan jujur. Kalau nggak jujur, itu justru akan backfire, akan bumerang bagi Anda sebagai saksi, karena bisa dilaporkan terkait dengan sumpah palsu, dan itu Anda yang jadi saksi bisa jadi tersangka. Untuk tujuan closing, masyarakat kan masih bertanya-tanya siapa yang terlibat. Itulah proses yang cepat berjalan dan bisa menjadikan orang itu juga kan jadi tersangka atau proses cepat untuk menentukan jadi P2. Nah, Bang berpendapat apa? Oke, seseorang dibuat gelar perkara bisa segera menjadi tersangka itu karena memenuhi dua unsur alat bukti. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk pada saat gelar perkara seseorang dijadikan tersangka kecuali tertangkap tangan. Kalau tidak tertangkap tangan, itu akan melalui proses namanya penyelidikan. Kemudian gelar perkara menentukan seseorang jadi tersangka atau SP3 kan begitu. Pada saat menjadi tersangka berarti kan sudah cukup unsur bukti permulaannya gitu lah. Jadi tidak mungkin ujuk-ujuk penyidik langsung menetapkan seseorang jadi tersangka meskipun dia tokoh masyarakat, tokoh negara, public figure. Kalau memang tidak cukup unsur akan bebas juga kok. Ini mungkin alat buktinya kuat kelihatannya. Sehingga pada saat gelar perkara dari proses penyelidikan ke penyidikan itu langsung ditetapkan menjadi tersangka karena hanya dua saja. Alat bukti, dokumen ada, saksi-saksi ada, saksi ahli ada. Gelar perkara dilakukan, ya bisa jadi segera jadi tersangka. Tapi tidak semuanya begitu. Kalau kurang kuat bukti permulaannya, banyak loh public figure atau mungkin non public figure yang sampai sekarang masih penyelidikan saja, tidak menjadi tersangka saja ada. Ada yang sampai 2 tahun, ada yang 3 tahun, tapi ada juga yang 2 hari selesai. Jadi tidak bisa menyatakan bahwa kok cepat ya untuk kasus ini. Enggak juga, berarti penyidik sudah melakukan gelar perkara dan dihadiri oleh propam loh di situ, oleh irwasda, oleh wasidik kok. Jadi nggak mungkin misalnya memaksakan karena mereka punya bidang yang berbeda-beda. Propam nggak mungkin lah setuju banget dengan penyidik yang memaparkan ini harus jadi tersangka karena alat buktinya ini. Pasti propam akan challenge. Kenapa? Alat buktinya mana? Kenapa begini? Kenapa begitu? Irwasda, inspektur pengawasan daerah, akan ngomong dia kenapa begini? Kenapa begitu? Dan namanya gelar perkara tidak mungkin sekali, ada yang 2 kali dan lain-lain. Tapi intinya kalau alat bukti permulaannya memenuhi unsur, setelah gelar perkara naiklah terlapor tersebut menjadi tersangka.
Kemudian proses berikutnya yang namanya tahap 2 ke kejaksaan. Kok lama dari 20 ke 40 dan ya itulah masyarakat bertanya lagi. Semua yang dilakukan oleh penyidik itu pasti ada ada pro kontra, itu pasti. Namun hukum acara kita kan jelas ada 20 hari, 40 hari, 20 hari, 30 hari, 30 hari, 30 hari. Jadi maksud saya itu yang dianut oleh Indonesia, Belanda dan Prancis gitu loh. Kita nggak bisa menjustifikasi kok begini begitu, kok lebih cepat, kok yang ini lebih lambat, nggak bisa juga. Nah itu kan pertanyaan kayak dipaksakan. Gimana tanggapan masyarakat? Kalau dipaksakan, ya itu balik lagi. Ada propam di situ, laporin aja ke propam. Kalau memang dipaksakan, toh propam hadir juga pas gelar perkara. Mungkin solusinya itu kalau memang dipaksakan, kuasa hukum dari tersangka bikin pengaduan ke propam untuk menyelidiki kasus tersebut. Tapi kalau saya lihat ini sesuai dengan hukum acara pidana yang dianut oleh Indonesia, Belanda dan Perancis. Tapi kan nanti kalau di sidang juga terbuka ya, siapa yang bersalah. Ini sidang untuk umum, artinya bukan sidang perkawinan, sidang perceraian yang ditutup. Gitu. Kali ini kan hakim akan membuka dan sidang dibuka untuk umum. Artinya siapapun boleh melihat dan menganalisis sidang tersebut, fairness-nya. Gitu. Jadi tidak bisa ditutup-tutupin dong. Tidak bisa ditutup-tutupi. Siapapun yang benar, siapa yang salah terbukti dengan di pengadilan. Betul. Namun pesan saya, tersangka itu belum tentu bersalah. Karena kasus yang kami tangani juga waktu itu jadi tersangka, bebas kok. Lepas dari hukum putusannya. Jadi semangat, hukum Indonesia saya yakin masih kuat. Kita negara hukum, jadikan panglima di negara kita hukum itu.